Halo sahabat belajar semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada Ayo Kita Berlatih 3.1 dari buku matematika kelas 8 semester 1. Mari para sahabat belajar, kita ikuti bagaimana pembahasannya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 4, 9, 16, 25 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 adalah. Nah, di sini ada 4 kurang dari, akar dari, kelipatan dari, dan kuadrat dari. Nah, kita coba membuat relasi dari keempat yang ini yang mungkin ya. Untuk yang A kurang dari. Nah, kalau kita lihat di sini 4 ya kurang dari 5. Jadi kita tuliskan 4 kurang dari 5. Sebagaimana kita ketahui, relasi itu ya tidak mengharuskan semua domainnya habis dipetakan ke kodomain. Nah, untuk yang B, akar dari ya. Di sini 4 bukan akar dari 1, demikian juga yang lainnya. Sehingga untuk yang B tidak mungkin. Nah, sekarang yang C. Kelipatan dari. Di sini 4 kelipatan dari 1 ya. Dan 4 itu juga kelipatan dari 2. 4 itu juga kelipatan dari 4 itu sendiri. Nah, jadi di sini relasi itu dia untuk satu anggota di domain bisa saja memiliki teman di kodomain sebanyak lebih dari 1. Jadi dia boleh bercabang ya di domainnya. Bukan hanya ini saja, 9 juga merupakan kelipatan dari 1. 9 itu juga kelipatan dari 3. 16 itu kelipatan dari 1, kelipatan dari 2, kelipatan dari 4. 25 kelipatan dari 5. Oke, sekarang yang D, kuadrat dari. 4 kuadrat dari 2. Dan berikutnya 9 itu kuadrat dari 3. Masih ada yang lain ya, seperti 16 itu kuadrat dari 4. Kemudian 25 itu kuadrat dari 5. Oke, itu jawabannya. Jadi bisa kurang dari, kelipatan dari, dan kuadrat dari. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan relasi yang mungkin. Ya, relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q dengan pasangan berurutannya adalah 21, 42, 63 dan 10, 5. Kita lihat di sini 21. 2 itu 2 kali 1 ya. 4 itu 2 kali 2. 6 itu 2 kali 3. 10 itu 2 kali 5. Jadi bisa kita simpulkan relasinya adalah 2 kali ya, 2 kali. Jadi relasi yang mungkin dengan pasangan berurutan seperti itu adalah 2 kali dari ya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Dari diagram di bawah, tentukan aturan relasi yang mungkin. Kalau kita perhatikan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B, maka relasi yang mungkin itu adalah yang pertama kita bisa melihat itu sepertinya akar ya, atau kuadrat ya, kuadrat dari. Kalau kita lihat 0 itu kuadrat dari 0, 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu kuadrat dari 2, 9 itu kuadrat dari 3. Selain itu, apalagi yang bisa kita lihat di sini dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B ya lebih dari
1 itu lebih dari 0 ya, 4 itu lebih dari 1, kemudian 4 itu lebih dari 2, kemudian 4 itu juga lebih dari 3. Demikian juga 9 lebih dari 0, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, dan lebih dari 4. Relasi selanjutnya adalah kelipatan dari, ya, kelipatan dari 4 itu kelipatan dari 2, 9 itu kelipatan dari 3, dan seterusnya ya kalau ada yang lain. Berikutnya relasi yang mungkin ya kita bisa misalkan 1 lebihnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat 1 itu 1 lebihnya dari 0. Kemudian 4 itu 1 lebihnya dari 3. Nah, begitu dia relasi yang mungkin dari nomor 3. Kita lanjut yang nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini terlebih dahulu saya copy supaya memudahkan untuk relasi yang berikutnya ya. Jadi tetap dia gambarnya. Pertanyaannya adalah buatlah nama relasi yang mungkin antara kedua himpunan itu. Dan kemudian gambarkan diagram panah dari setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasi ya. Nah, relasi yang pertama kita katakan dia ibu kota dari. Nah, ibu kota dari. Di sini diagram panahnya dari Jakarta ke Indonesia. Jakarta itu ibu kota dari Indonesia. Nah, untuk yang kedua, apa relasinya? Relasinya adalah ibu kotanya. Jadi beda ya, ibu kota dari dengan ibu kotanya. Nah, di sini diagram panahnya kita lihat dari Malaysia ke Kuala Lumpur. Malaysia itu ibu kotanya Kuala Lumpur. Kemudian Thailand itu ibu kotanya Bangkok. Kemudian Filipina itu ibu kotanya Manila. Kemudian India itu ibu kotanya New Delhi. Nah, itu dia untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Buatlah diagram Cartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan 1, 4, 7, 10, 13. Oke. Nah, jadi pertama sekali kita gambar diagram Cartesiusnya ya. Kita gambar diagram Cartesius. Kita ketahui diagram Cartesius itu ada sumbu yang tegak dan ada sumbu yang mendatar. Dan biasanya untuk mengisi diagram Cartesius ini kita mulai dari sumbu yang mendatar. Nah, itu dia. Jadi sumbu mendatar yang asal ya, itu domain, yaitu 2, 3, 5, 9, 12. Nah, untuk yang sisi tegak atau sumbu tegak itu daerah kodomain, yaitu 1, 4, 7, 10, dan 13. Nah, sekarang kita mau melihat range-nya dengan cara menghubungkannya dengan relasi yang mungkin, yaitu 1 lebihnya dari 2 itu 1 lebihnya dari 1. Kemudian 5 itu 1 lebihnya dari 4. Nah, ini dia yang merupakan range-nya, yaitu 21 kemudian 5, 4. Oke, itu dia nomor 5. Kita lanjut nomor 6. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21 dan himpunan B yang ditanyakan relasinya kelipatan dari dan dengan menggunakan diagram panah. Jadi kita gambarkan dulu ya diagram panahnya. Anggotanya dulu kita tulis 2, 6, 8, 9, 15, 17 dan 21. Selanjutnya anggota himpunan B yaitu 3, 4, 5, 7. Oke, supaya mereka membentuk sebuah kelompok kita buat kotaknya.
Oke, sudah terbentuk. Nah, ini tadi dia anggota dari himpunan A. Kita tulis di atasnya A. Kemudian ini himpunan B. Ingat menuliskan nama himpunan haruslah huruf kapital ya. Menuliskan nama himpunan harus huruf kapital. Nah, relasi dari A ke B yang diminta di soal yaitu kelipatan dari. Jadi kita tuliskan di sini kelipatan dari. Sekarang kita hubungkan dengan diagram panah. Ya, 6 itu kelipatan dari 3. 8 kelipatan dari 4 ya. Kemudian 9 itu kelipatan dari 3. 15 itu kelipatan dari 3. Dan 15 itu juga kelipatan dari 5. Kemudian 17 tidak ada temannya. Kemudian yang 21 itu kelipatan dari 3. Kemudian 21 itu juga kelipatan dari 7. Nah, ini dia diagram panah dari nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Diagram panah ya, yang diminta relasinya 3 kali dari himpunan K ke himpunan L. Oke, nomor 7 kembali diagram panah. Kita gambarkan dulu diagramnya dengan anggota-anggotanya dulu ya. Anggota himpunan K kita tuliskan terlebih dahulu 6, 9, 15, 21, 24, dan 27. Kemudian himpunan L 2, 3, 5, 8, dan 9. Kita buatkan kotaknya ya. Oke. Nah, ini tadi himpunan K. Himpunan K dan yang satunya himpunan L. Kita hubungkan dengan relasinya ya. Relasinya itu adalah 3 kalinya dari. Sekarang kita perhatikan anggotanya. Anggota himpunan K kita hubungkan dengan relasi 3 kali ke himpunan L. Ya, 6 itu 3 kalinya dari 2, 9 itu 3 kalinya dari 3, 15 itu 3 kalinya dari 5, kemudian 21 ada 24 itu 3 kalinya dari 8, dan 27 itu 3 kalinya dari 9. Berikut untuk soal nomor 8. Diketahui himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q 3, 4, 5, 6, 8 nyatakan dengan relasi faktor dari dengan pasangan berurutan. Jadi kita tuliskan ya, pasangan berurutannya himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kita ketahui dan kita pelajari ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi bagaimana kita enaknya untuk memahami, lebih baik dipahami ketiga-tiganya ya. Nah, ini dia untuk pasangan berurutan soal nomor 8, yaitu 1 itu faktor dari 3, kemudian 1 itu juga faktor dari 4, 1 itu faktor dari 5, 1 itu faktor dari 6, dan 1 itu faktor dari 8. Ingat menuliskan pasangan berurutan dimulai dari domain, koma, kemudian kodomain. Oke, berikutnya 2 ya, dari domain 2, kemudian kodomainnya yaitu yang telah dihubungkan dengan relasi faktor dari 2,4, 2,6, dan 2,8. Setelah itu sekarang 3 ya. 3 itu faktor dari 3, 3 itu juga faktor dari 6. Sekarang kita lanjutkan yang keempat ya. 4 itu faktor dari 4, dan 4 itu juga faktor dari 8. Berikutnya
5 itu faktor dari 5 dan 6 itu faktor dari 6. Jadi ini dia himpunan pasangan berurutan dari himpunan V ke himpunan Q dengan relasi faktor dari.